Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 187 dengan tema Perkataan Kedua di Kayu Salib. Firman Tuhan diambil dari Lukas 23 ayat 42-43 yang berbunyi, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, perkataan ini diucapkan oleh penjahat yang ada di sebelah Kristus ketika ia disalib. Mengapa penjahat di sebelah Yesus timbul kesadaran akan pertobatan? Awalnya kedua penjahat tersebut mengejek Yesus di tengah kesakitan yang mereka rasakan di kayu salib. Matius 27 ayat 44. Di tengah penderitaan dan kesakitan penjahat tersebut, mungkin mereka mengingat masa lalu hidupnya dan orang-orang yang pernah disakitinya. Ia mungkin menyesal, tetapi tidak ada jalan keluar lagi selain kematian yang harus dihadapinya. Pada saat itulah ia mendengar Yesus mengatakan, Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Hatinya tertegun dan kemungkinan besar penjahat tersebut bercucuran air mata yang berasal dari hati nurani yang paling dalam. Ia membutuhkan penghiburan dan kasih sayang, dan saat itu seperti air dingin menyiram kepalanya, ia menyadari dan mendapat penglihatan kebenaran dari Kristus. Ini jelas terlihat dari perkataannya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Matius 23 ayat 40-41. Setiap orang Yahudi sejak kecil sudah belajar hukum Taurat dan tahu siapa Mesias, termasuk penjahat tersebut. Di dalam kegalauan hatinya mendengar perkataan Yesus yang pertama. Kemudian secara spontan ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Tanpa disangka respon Yesus begitu menggetarkan. Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Walaupun pengenalan penjahat itu sangat dangkal terhadap Kristus, tetapi ia tahu kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ia tahu bahwa setelah kematian ia akan berjumpa dengan Allah. Saat itu salib Kristus yang bersinar sekarang mengeluarkan cahaya yang kedua. Cahaya yang pertama adalah pengampunan dosa. Cahaya kedua adalah penerimaan orang berdosa untuk kembali ke dalam kerajaan Allah. Pelajaran apakah yang dapat kita ambil hari ini? Sejahat-jahatnya engkau menjalani kehidupan ini, kembalilah kepada Kristus. Kristus tetap akan menerimamu dengan pertobatanmu dan ia tetap mengasihimu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami bahwa seberapapun jahat kami, tetapi pada saat kami datang kepadamu dengan sujud bertelut, kami diterima oleh Engkau di dalam pengampunanmu. Terima kasih Tuhan, kebaikanmu sungguh luar biasa. Biarlah kami menjadi saling mengampuni di antara kami juga sebagai manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.